Ihbitu misrang fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Itu berarti kita diperintahkan untuk bergerak, melangkah, agar kita menjadi orang yang tahu, orang yang mengerti, dan orang yang mendalami sesuai dengan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zaiza Inteleksia yang berbahagia, jika kita membicarakan soal kekurangan, itu artinya kita tidak dapat melampaui Tuhan. Karena lawan dari kekurangan itu tentunya kesempurnaan, dan hanyalah Tuhan yang memiliki hal tersebut. Jika saya boleh gambarkan, terdapat dua garis, yaitu vertikal dan horizontal. Garis vertikal menggambarkan garis ketuhanan, dan garis horizontal menggambarkan garis sosial. Dua-duanya akan menjadi sangat kompleks, bergantung kepada kita memahaminya. Mari kita coba ulas. Di antara garis vertikal dan horizontal terdapat titik nol. Itu artinya kita diciptakan dalam kekosongan serta ketidaktahuan. Pertama, garis vertikal yang berkenaan dengan ketuhanan. Karena kita diciptakan melalui titik nol, maka kita harus mulai bergerak. Kenapa saya katakan bergerak? Itu karena kita ditakdirkan untuk melangkah dan berbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ihbitu misrang fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Itu berarti kita diperintahkan untuk bergerak, melangkah, agar kita menjadi orang yang tahu, orang yang mengerti, dan orang yang mendalami sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tentunya untuk sebuah kemaslahatan. Disitulah kita selazimnya memahami garis vertikal, bergerak untuk Tuhan dan melangkah untuk Tuhan. Kedua, sudut horizontal. Ini merupakan hal sosial, dan saya kira ini yang akan menjadi sangat kompleks untuk memahami kekurangan dan memulai antara satu dan yang lainnya menimbulkan persoalan. Bisa kita contohkan, si A dan si B merupakan dua orang yang berlainan. Kedua-duanya sebagai manusia biasa, terkadang sulit untuk mengetahui dirinya masing-masing. Bukan hanya kekurangan, tapi kelebihan pun terkadang sulit untuk diketahuinya. Lalu, bagaimana caranya untuk kita ingin tahu diri kita? Di antara cara yang paling termudah menurut saya yaitu dengan bertanya. Si A menanyakan kekurangan dirinya kepada si B, begitu pula sebaliknya. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, "Faidha istansahaka fansahhu." Jika saudara kita ingin dinasihati, maka nasihatilah ia. Disinilah jiwa sosial kita ditekankan atau diharuskan. Baik itu kekurangan atau kelebihan, akhirnya kita bisa tahu apa yang terdapat dalam diri kita. Tapi, jika di antara keduanya hanya melihat pada kemampuan dirinya atau kekurangan orang lain, jelas di sini akan timbul sesuatu apa yang disebut dengan sebuah kesombongan. Baik kekurangan, kelebihan itu semata-mata hanya gerak Tuhan untuk kita sebagai manusia mengetahui bahwa tidak ada kesempurnaan melainkan dirinya, yaitu Tuhan. Sahabat Zaiza Inteleksia yang berbahagia, satu sama lain harus sama-sama saling mengerti, harus sama-sama saling memahami, karena kita sebagai manusia tidak lain diciptakan mulai dari titik nol, semula berawal dari kekosongan. Maka dari itu, jadikanlah kekurangan sumber keingintahuan, gerak melalui langkah-langkah menuju suatu yang esa dengan segala kesempurnaannya. Sebab itulah kita untuk belajar mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Karena sesuatu yang mutlak bermuara pada satu zat dengan apa yang kita sebut yaitu Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zaiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.